Penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam, dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan ganti, jenuh tukar, dan begitu selanjutnya, maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubalik hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kan'an jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita Kan'an putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku bagus, tapi fanatik kepada suku salah. Orang cinta kepada guru bagus, tapi fanatik kepada guru tidak benar.
Soal guru dan suku kita harus objektif. Orang cinta kepada agama bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah 3 macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu, yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat, harus saling asih dan asuh, jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat halal. Soal perbedaan pendapat wajar, kepala sama hitam pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat, mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun soft yang lebih lurus. Oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang
yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya Slaughter-Gronye. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam. Di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i. Lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau sholat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua. Selesai sholat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul." "Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja, ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmah, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu 2 kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah bendok. Kalau
hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyup dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri. Kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekadar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi, sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan, dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan udah kagak laku, memo udah nggak dihargain, pengaruh sudah nggak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat. Kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya. Sama-sama berbuat. Yang artis berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan
maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Quran ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat, hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja, nggak diaru-aruin, dipanteng, nggak diendain. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya, kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak, didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana nggak ada yang ngaruin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau nggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang nggak mau rukun, orang yang nggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain, walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantamnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia nggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Gua si ayam nggak apa-apa kecil, no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan, grup-grupan ngebon, ngundang ngajak orang lain, marahan yuk, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarsu, tetangga yang jahat dengan tetangganya.
Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan, dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir, dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majmuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tentram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil, umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya, bajingan. Lah orang kalau kecil saja belagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam, orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah, dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dhahran, di Jeddah, orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia. Dimanapun saja kalau umat Islam golong. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai, tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan.
Maka para ustadz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama, jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silahkan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join, kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Muhammad, katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada couplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja. Bagaimana musimnya saja. Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat. Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi, halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah.
Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya?" "Jenazah Yahudi." "Yahudi ya Rasul." "Orang bukan sih?" "Ya orang, kalau orang mah." "Cuman Yahudi." "Hormati," kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati, konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, tidak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Tidak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau di-Islam-Islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma bertiga di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu, kan mubazir. Tidak apa-apa, nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi, tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu, kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, Muslim bukan teroris, Muslim bukan umat yang sadis, Muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi Muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik Muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri, tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing, marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang, silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan supermi, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan. Dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku itu. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar.
Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umaro. Ulama dan umaro harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umaro. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umaro biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umaro biasanya disebut sebagai pemimpin formal dan ulama dinamakan pemimpin non formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia sudah buta nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon political, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain.
kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau suatu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup tanpa pemerintah. Akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantaran. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar ini. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada ngejedong, masih ada yang kuat sudah suka nekan yang lemah kok, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu umat Islam umat yang loyal, bukan umat yang teroris, bukan umat yang sadis. Kita hanya anti kepada kebatilan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tidak pernah memerangi person, kita hanya memerangi sistem yang tidak benar, dimanapun adanya, siapapun pelaksananya. Kalau antar umat beragama dengan pemerintah sudah tidak ada kerukunan, apa yang bisa dilaksanakan? Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, kalau kita punya anak 3, bukan berarti semuanya 100, itu yang dinamakan adil. Belum tentu. Karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor 2 tingkat kebutuhannya lebih sedikit. Wajar kalau dia 250. Anak nomor 3 yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga anteng. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100. Bukan itu keadilan. So, umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil? Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita, umurnya berapa? 17 tahun lah, sedang balik-baliknya nih. Nih ongkosnya banyak kan nih. Yang kedua umur 10 tahun, udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun, anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua, tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menuntut perlakuan yang berlebihan, tidak. Kita hanya berkata ingin menikmati keadilan itu, sehingga partisipasi yang timbul, lalu partisipasi yang ikhlas, bukan partisipasi semu yang dipaksakan dari luar, bukan partisipasi yang berbungkus keterpaksaan, yang membungkus keterpaksaan yang ada dalam jiwa dan diri. Hanyalah jikalau umat beragama mendukung pemerintahnya, maka saya yakin kita tahu
tahun 64, 65, 66 ketika PKI berontak, siapa sih front terdepan menyelamatkan Pancasila ini? Siapa sih front terdepan menjaga republik ini? Umat Islam bersama-sama dengan ABRI. Siapa sih yang menuntut pertama kali agar PKI dan komunis itu dibubarkan? Umat Islam dengan para mahasiswanya. Pada saat negara ini dalam bahaya, pada saat Pancasila ini dalam bahaya, berulang kali umat Islam memperlihatkan loyalitasnya, ya kepada republik ini, ya kepada Pancasila ini. Satu loyalitas yang tidak perlu diragukan. Jadi oleh karena itu, apabila dukungan diberikan oleh umat beragama kepada umaroknya, kepada pemerintahnya, maka saya yakin semua program yang baik, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara akan terwujud dengan baik. Dan partisipasi itu akan tumbuh apabila umarok memperlakukan umat ini dengan adil. Dengan adil itu ya seperti itu tadi. Ini anak gedean nih, ongkosnya gedean dikit dah. Ini yang nomor 2 sekian, iya sekian. Jangan adil lalu semuanya rata dah, cepet 100. Yang paling kecil tentu senang tuh, ore 100 girang bukan main. Tapi yang paling gede kebutuhannya banyak, 100 mau belanja apa ini? Kan begitu tuh pada akhirnya. Oleh karena itu mudah-mudahan apabila umarok pemerintah memperhatikan aspirasi umat beragama, insya Allah akan timbul partisipasi aktif untuk mendukung pemerintah, sehingga akan terwujudlah kerukunan yang kita harapkan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan
kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan. Jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Lama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan bener, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari
yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang Kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal pun gentayangan. Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna Dajjala", sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung
Dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih gang kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Nah, bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Hingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, idza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafkhah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang nggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi.
sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati.
kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. 10 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak?
Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisap paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati,
Setelah masa kebangkitan, itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun. Perhitungan padang mahsyar. Untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab. Hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus.
Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat,
Nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat,
lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyang, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis qudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridhonya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.